Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Muhammad Tulil Abda dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi kelas 5A. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang pengembangan UMKM yang melalui digitalisasi, teknologi dan integrasi permodalan. Yuk langsung saja, yang pertama itu adalah latar belakang. Dalam usaha mikro kecil menengah memegang peranan yang sangat besar dalam peningkatan perekonomian di Indonesia. UMKM dianggap sebagai salah satu cara yang efektif untuk perentasan kemiskinan. Nah, UMKM ini dapat menciptakan peluang kerja bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga membantu mengurangi pengangguran. Nah, yang kita akan bahas ini dari Kabupaten Cirebon, Desa Sindangkasih. Dalam perkembangan UMKM di Kabupaten Cirebon sendiri itu dari tahun ke tahun itu menunjukkan peningkatan yang signifikan, salah satunya di Desa Sindangkasih. Meskipun pertumbuhan UMKM di Kabupaten Cirebon memiliki perkembangan dari tahun ke tahun ini sangat meningkat, akan tetapi masih menyisakan banyak permasalahan nih. Permasalahan tersebut yang pertama itu rendahnya kualitas SDM, yang kedua kurangnya inovasi, yang ketiga akses dari permodalan itu rendah. Nah, yang keempat itu minimnya pendampingan. Yang kedua ini metode yang diterapkan untuk memecahkan masalah yang tadi adalah metode sistem tindakan dan pembelajaran yang partisipatif yang dikenal sebagai metode PLA atau Participatory Learning and Action. Metode pemberdayaan masyarakat ini dikembangkan oleh Linda Mayop tahun 2000-an. Dengan metode PLA ini, proses dan evaluasi dilaksanakan secara partisipatif. Nah, PLA itu merupakan metode pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari proses belajar tentang suatu topik, yaitu pertama itu di suatu topik, yang kedua itu pengolahannya, yang ketiga itu pembelajaran dan lain sebagainya. Setelah itu diikuti aksi atau kegiatan real yang relevan dengan materi pemberdayaan masyarakat tersebut. Berdasarkan pemaparan yang tadi itu, solusi yang dapat ditawarkan adalah yang pertama itu sosialisasi pentingnya penggunaan teknologi di era revolusi industri 4.0 dalam persaingan bisnis yang mereka jalani. Yang kedua itu sosialisasi teknik pemasaran produk UMKM melalui media elektronik oleh pelaku UMKM di Desa Sindangkasih. Nah, yang ketiga itu sosialisasi jaringan distribusi barang dari hasil UMKM di Sindangkasih. Yang keempat, sosialisasi dan pendampingan untuk mengakses permodalan suatu UMKM di Desa Sindangkasih. Nah, dalam pembahasan ini, dalam kegiatan pengembangan UMKM di Desa Sindangkasih, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, melalui digitalisasi teknologi dan integrasi akses permodalan, tim melakukan model matrik sebagai indikasi untuk melihat apakah ada peningkatan kapasitas dari UMKM tersebut dalam kegiatan pengembangan UMKM. Nah, dari program kegiatan pendampingan UMKM ini berlangsung selama sebulan. Pendampingan ini dimulai dengan pemberian sosialisasi kepada UMK yang sudah ditunjuk bersedia memberikan pendampingan sebagai intensif. Kegiatan ini dilakukan untuk di daerah di tempat tinggal pelaku UMKM, yaitu di Desa Sindangkasih. Secara umum ini kegiatan pendampingan yang dilakukan sebagai yang pertama itu tahap awal. Tahap awal itu ada sosialisasi mengenai perkembangan teknologi bagi UMKM. Kegiatan ini dilakukan dengan penyampaian materi melalui teknologi pemasaran yang berkembang saat ini. Nah, kemudahan teknologi menyebabkan peningkatan penunjukan produk dengan memberikan beberapa contoh usaha yang sudah berkembang yang ada di sekitar wilayah Cirebon. Selain itu, diberikan juga sosialisasi tentang mengenai contoh kemasan produk yang digemari masyarakat saat ini. Kemajuan teknologi saat ini memudahkan pelaku usaha yang membuat produknya itu lebih efektif dan efisien serta ramah lingkungan. Kegiatan ini berhasil menumbuhkan motivasi pelaku. Nah, untuk UMKM untuk lebih berinovasi dalam pengembangan produk yang sudah ada. Nah, yang tahap kedua itu pelatihan mengenai kemasan produk yang lebih modern dan lebih diminati masyarakat.
Dalam tahap ini UMKM juga langsung diberikan pelatihan untuk membuat desainnya, sebagaimana merek dagang, kompetisi yang dapat pengemasan produknya. Selain itu, mereka juga dibekali dengan praktek langsung penjualan produk secara online melalui simulasi kasus, sehingga mereka itu produk yang sudah dapat langsung dipasarkan secara baik maupun offline atau online. Kegiatan ini berhasil mengubah beberapa produk UMKM yang tadinya tidak dikemas secara efisien dan bernilai jual, dan sekarang bisa lebih efisien dan bernilai jual tinggi. Yang tahap ketiga itu dalam tahap terakhir ini diberikannya pelatihan mengenai perencanaan usaha. Nah, mulai dari menghitung biaya produksi, harga suatu produk, nah biaya investasi hingga laba yang diinginkan, sehingga mereka dapat membuat sebuah perancangan bisnis yang baik. Nah, implikasi dari kegiatan ini adalah pelaku UMKM itu dapat membuat laporan keuangan yang sederhana, baik kegiatan usahanya, sehingga dapat menarik investor atau yang debitur untuk memberikan modal kepada pengembangan usaha yang mereka jalani saat ini. Nah, kesimpulan yang dari tadi itu, pelaku UMKM itu berhasil membuat produk sesuai dengan permintaan pasar. Saat ini dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, saat ini peningkatan teknologi pemasaran produk UMKM ini melalui pemasaran online maupun offline dengan memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini, sehingga biaya pemasaran jadi lebih efektif dan efisien. Peningkatan distribusi barang hasil produksi UMKM di Desa Sindangkasih. Sebelumnya produk hanya dipasarkan di daerah setempat kayak gitulah. Nah, saat ini produk yang dihasilkan sudah dipasarkan sampai keluar daerah. Peningkatan akses permodalan oleh pelaku UMKM di Sindangkasih. Jika dulu produksi yang dihasilkan malah dalam skala kecil dengan kemudahan akses permodalan, saat ini usaha ini mereka jalankan jadi lebih berkembang dan peningkatan skala produksi sangat baik gitu. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Tunggu vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.